Jadi kenapa doa kita itu biasanya kada diijabah oleh Allah, doa-doa kita itu kada dikabul oleh Allah? Karena salah satu penyebabnya doa itu timbul dari nafsu kita, dari nafsu, bukan dari Allah. Andai kata doa itu memang datangnya dari lubuk hati yang paling dalam dan itu dari Allah, lalu lisan kita mengucapkannya, maka Allah akan mengabulkan doa itu. Apabila Allah melepaskan lisan, menuturkan lisan kita dengan doa, maka ketahuilah bahwa itu Allah menghendaki memberikan kepada engkau apa yang diminta itu. Seorang murid, seorang yang hendak mendapatkan ma'rifat kepada Allah, terkadang dia itu melazimi akan diam, karena sudah merasa cukup dia dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang seseorang itu, seorang murid tadi, dia berdiam apapun keadaan yang dihadapinya, apapun kesengsaraan yang dialaminya, diam karena dia sudah cukup dengan pengetahuan Allah. Kada perlu lagi minta kepada Allah karena Allah sudah tahu. Jadi kadang-kadang seorang murid itu dalam keadaan demikian, apapun yang menimpanya, dia hanya diam karena sudah merasa cukup, Allah sudah tahu dengannya. Nah, seorang murid itu kadang-kadang dia ada mengalami keadaan demikian, sehingga apapun yang menimpa dia hanya berdiam, kada minta apa-apa kepada Allah karena dia yakin Allah tahu keadaannya. Nah, di saat seorang murid tadi diam, kada berdoa kepada Allah, padahal macam-macam masalah yang dihadapinya, di saat dia diam itu, kenapa dalam hatinya ada muncul keinginan untuk berdoa dan lisannya pun terlintas doa, maka itu pertanda bahwa Allah akan memberi apa yang dia minta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa biasanya kada pernah ada hendak minta-minta lawan Tuhan? Karena sudah merasa cukup, Tuhan tahu aja keadaan. Itu sudah dijalani demikian. Kenapa hari itu dalam hatinya ada keinginan hendak berdoa, lisannya pun terlintas mengucapkan permintaan? Nah, itu berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki memberikan apa yang dia minta itu. Ini bujur-bujur ngarannya, doanya itu dari Allah, bukan dari nafsu. Nah, bila doa itu memang datangnya dari Allah, lalu terlintas di hatinya, lisannya menuturkan apa yang di hatinya, maka itu Allah akan mengabulkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diberikan doa, maka dia tidak dicegah, akan diperkenankan. Artinya kalau kita berdoa itu memang datangnya dari Tuhan, terlintas dalam ucapan kita apa yang kita butuhkan, maka itu akan diijabah oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kenapa doa kita itu biasanya kada diijabah oleh Allah, doa-doa kita itu kada dikabul oleh Allah? Karena salah satu penyebabnya doa itu timbul dari nafsu kita, dari nafsu, bukan dari Allah. Andai kata doa itu memang datangnya dari lubuk hati yang paling dalam dan itu dari Allah, lalu lisan kita mengucapkannya, maka Allah akan mengabulkan doa itu. Jadi orang-orang salihin, orang-orang arifin, sebelum mereka berdoa kepada Allah, mereka terlebih dahulu mengetahui dari mana datangnya geritik hati untuk doa ini. Keadaan susah, keadaan sulit, keadaan dalam masalah, dalam hati keinginan timbul lawan Tuhan nak berdoa. Nah, mereka kada akan langsung berdoa sebelum tahu bujur bahwa datangnya geritik hati untuk berdoa ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bila demikian, doa itu kada sia-sia, doa itu akan diijabah oleh Allah. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah tadi menyatakan bahwa tidak diminta Allah sesuatu yang paling disukai Allah daripada kemaafan dan afiat.
Misal dalam hati kita ada timbul satu geritik yang kita yakini ini dari Allah, menyuruh berdoa. Tapi kita kada tahu doanya doa apa. Nah, cuma di dalam hati ada timbul satu geritik hati yang kita yakini itu dari Allah. Lalu kita hendak berdoa, apa yang kita minta? Nah, Rasulullah menyatakan permintaan yang paling disukai Allah itu adalah al-afwa wal afiyah. Nah, kemaafan yang kita minta dan keafiatan. Para muhibbin rahimakumullah, afiat itu apa artinya? Semoga sihat wal afiat, ya biasa kan kita. Nah, para ulama menjelaskan afiat itu artinya as-salamatu minal makruh dunia wa ukhra. Itu arti afiat, selamat dari hal-hal yang tidak kita inginkan dunia akhirat. Yang paling mantap sudah tuh, ringkas. Afiat artinya apa? Selamat dari perkara-perkara yang kita benci, baik di dunia atau akhirat. Nah, jadi kalau kita ada kesempatan sempit berdoa, ini panjang kali cukup waktu, atau kalau panjang kali cukup tempat. Rata mengucap pikir aswad kah misalnya, berdoa panjang ditarik kurang. Nah, apa yang kita minta? Afiat. Afiat, selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan dunia akhirat. Nah, apalagi selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan dunia dan akhirat. Nah, jadi dalam hati kita bila mana timbul satu kehendak yang kita yakini itu dari Allah, menyuruh berdoa, doanya apa kada bisa. Nah, minta lawan Tuhan al-afwa, kemaafan, wal afiyah, dan afiat. Jadi bukan hanya sekedar sihat, lebih dari sihat afiat ini. Kalau sihat itu biasanya jasmani, sihat. Tapi kalau afiat mencakup segala hal. Para muhibbin rahimakumullah, Sayyidina Abbas, paman Rasulullah SAW, pernah datang kepada Rasulullah minta ajari doa. Wahai Rasulullah, minta ajari doa apa yang bagus kepada Allah. Jar Nabi menjawab, ya Abbas, wahai Abbas, ya amma Rasulullah, wahai paman Rasulullah, salul afiyah di dunia wal akhirah, minta afiat dunia akhirat. Satu kalimat yang sangat komplit, afiat. Dalam sujud kita berdoa, nah itu kan sempit waktunya, atau di waktu-waktu mustajab di hari Jumat kadang-kadang sempit waktunya. Nah, apa yang paling tepat kita minta? Afiat, selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini orang yang berdoa, yang doanya itu dari Allah, bukan dari nafsu, bukan dari setan. Orang-orang yang berdoa dengan sebuah doa yang memang itu geritik hatinya dari Allah. Allah berfirman, tidak engkau berdoa kepadaku dengan sesuatu melainkan aku ijabah akan kamu, dan tidak kamu minta kepadaku sesuatu melainkan aku berikan sesuatu itu. Ada kalanya, ujar Tuhan, aku segerakan bagi engkau yang aku minta itu. Ya Allah, berilah hamba ini. Nah, misalnya itu doa datang dari hati yang dalam, tak ucap di mulut, ya Allah berikan hamba ini. Allah kabulkan, bisa segera, bisa langsung diberikan Allah. Ujar Tuhan, bisa juga aku simpan bagi engkau di sisiku yang lebih baik daripada itu. Bisa kada disegerakan Tuhan di dunia, tapi di akhirat disimpan oleh Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau kita melihat di akhirat itu balasan doa-doa yang tidak terkabulkan di dunia, maka manusia-manusia mencita-cita andai kata doanya itu semuanya kada dikabulkan oleh Allah. Nah, kita ini berdoa nih lawan Tuhan hari-hari, kada pernah kabul, padahal bujur-bujur berdoa sudah, bujur-bujur berdoa, ada sambil menangis berdoa, kada kabul juga. Nah, itu kemungkinan tadi bisa disimpan oleh Allah karena di akhirat. Biar Tuhan, nah nih, ini gedung ini gantian doa ikam nang hari anu tuh kada kukabulakan, ini gantiannya. Ini nah 10 bidadari
Ini can berdoa kada kabul doa berbini ganti akan bidadari di surga. Jadi orang-orang akhirat ini jangannya doa aku tuh kada kabul semuaan di dunia dulu. Mengka ini gantiannya melihat. Nah, dan ada kalanya bahwa aku simpan bagi engkau di sisiku yang lebih afdal daripada itu. Jadi doa tuh kada ada ruginya. Bisa disegerakan Allah di dunia, bisa pula disimpan yang lebih baik daripada itu. Dan ada kalanya ujar Tuhan bahwa aku tolak daripada engkau dengan sebab doa itu daripada bala yang lebih besar dari demikian itu. Jadi ada 3 kemungkinan. Ini hadis kudusi. Hadis kudusi. Bisa aku segerakan apa yang kamu minta dalam dunia, bisa aku simpan di akhirat lebih baik dari yang kau minta, bisa pula aku ganti dengan penolakan bala yang semestinya menimpa engkau. Hari ini kita menurut takdirnya nih dapat bala nang besar balanya yang kita kada tahu pada bakal dapat bala hari ini. Subuh kita berdoa, ya Allah berikanlah hamba rezeki yang luas pada hari ini. Nah hari ini kada sing dapatan rezeki, berdagang kada saling payuan, tapi diganti Allah mestinya kena bala tengah hari tadi kada jadi. Bujur berdagang kada payu, cuma bala kada ada, jakanya ada bisa rugi pada rezeki itu. Nah, jadi ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita gemar berdoa, satu. Yang kedua husnuzan lawan Tuhan. Jangan aku kada kabul, jangan kada kabul. Kada kabul itu amun benapsu berdoa itu memang kada kabul. Tapi kalau dari Allah, dari hati yang paling dalam, doa kita dikabulkan oleh Allah. Kadang-kadang doa kita itu lebih kuat dari bala sehingga bisa menolak bala. Kadang-kadang doa kita itu lemah meringankan akan bala. Ini doa orang ini kuat. Doa orang ini kuat. Mestinya pada tengah hari ininya kecelakaan, karena doanya kuat tertolak kecelakaan itu. Nah, yang kedua ini ada doa orang ini doanya lemah. Mestinya tengah hari kecelakaan, tetap kecelakaan, sebila motor saja nah hancur, orangnya kada mati. Nah, yukhaffifu, Allah ringankan. Ujar Nabi, jangan lemah daripada doa, jangan lemah daripada berdoa, jangan malas berdoa, karena tidak akan binasa, tidak akan rugi seseorang yang berdoa itu. Nah, kada akan rugi, kada ada ruginya berdoa, kada ada ruginya. Pahala dapat, masalah kabul kada kabul itu urusan lain. Yang penting begitu kita berpahala, sudah dapat pahala dengan doa. Ad-doa wal ibadah, ujar Nabi. Doa itu sudah ibadah. Kalau kabul lain lagi, tambahan lagi. Sungguh menjadikan Allah Subhanahu wa taala doa itu sebab dari macam-macam sebab. Doa itu sebab. Maka apabila Allah menghendaki meluluskan bagi seorang hamba yang terdahulu daripada takdirnya, Allah bukakan bagi itu hamba untuk berdoa kepada Allah. Jadi kita misalnya sakit. Nah, sakit ini bisa sembuh kalau tepat sebabnya, obatnya. Dan obat itu sebab. Nah, penyakit kita ini bisa sembuh kalau obatnya itu tepat. Macam-macam obatnya. Salah satunya adalah doa. Salah satunya doa. Karena doa itu adalah sababan minal asbab, satu macam dari jenis sebab. Sebab penyembuh, sebab murah rezeki, sebab tertolak bala, sebab macam-macam. Salah satunya bisa dengan doa.